Halo, perkenalkan nama saya Ade Priska Aprina Berbangun dengan NIM 6203210018. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dika Nailufar Sinaga atas mempercayai saya untuk menguasai materi yang saya akan presentasikan pada hari ini, dan tema saya adalah doping dan obat terlarang. Doping adalah zat terlarang yang dikonsumsi oleh atlet untuk meningkatkan performanya. Istilah lain doping adalah performance enhancing drugs atau PED, yaitu jenis obat-obatan yang digunakan oleh atlet untuk meningkatkan kinerja atletik mereka dalam olahraga kompetitif. Jenis-jenis obatan yang digunakan golongan ke dalam doping: 1. Stimulan, 2. Narkotika, 3. Steroid, 4. Diuretik, 5. Alpha blocker, dan yang terakhir adalah peptida hormon. Yang pertama ada stimulan. Stimulan terbagi menjadi 3, yaitu amfetamin, yang kedua ada kafein, yang ketiga ada kokain. Golongan narkotika. Penggunaan dalam olahraga obat-obatan golongan narkotika analgetik sering disalahgunakan dengan tujuan untuk mengurangi rasa nyeri. Golongan obat ini sering dimanfaatkan untuk mengurangi keluhan batuk, seperti misalnya polcoldin atau dextrometropan, dan keluhan diare seperti misalnya diponoksilate. Kinerja farmakologi alkaloid, opium, dan analogi sintetisnya berinteraksi dalam reseptor dengan reseptor dalam otak yang secara normal bekerja dengan pengaruh endorfin. Endogen narkotik memiliki kapasitas untuk mengurangi nyeri dan bahkan mempengaruhi emosi. Penggunaan jangka lama bisa menimbulkan ketergantungan. Yang ketiga ada steroid. Penggunaan dalam olahraga anabolik androgenetik steroid digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kecepatan dengan memperpanjang masa latihan, mempercepat waktu pemulihan, meningkatkan agresivitas dengan menambahkan kekuatan otot. Kombinasi anabolik androgenik steroid dengan GH atau growth hormone atau GCH, human chorionic gonadotropin, bisa juga meningkatkan intensitas lapangan. Kinerja farmakologi anabolik androgenetik steroid memiliki 2 efek utama. 1. Bersifat anabolik atau menambah ukuran otot. Yang kedua, bersifat anabolik atau efektif maskulinitas. Anabolik androgen steroid bekerja mempengaruhi endogenetik dengan meningkatkan sistem protein dan efek anti-katabolik. Yang keempat ada diuretik. Penggunaan dalam olahraga diuretik tidak memiliki efek untuk meningkatkan penampilan, namun digunakan untuk meningkatkan produksi urin dengan tujuan yang melarutkan obat-obatan yang digunakan termasuk mengeluarkan metabolitnya. Diuretik juga digunakan untuk menurunkan berat badan pada cabang olahraga yang menggunakan berat badan sebagai indikator pertandingan. Kinerja farmakologi diuretik bekerja di ginjal untuk meningkatkan produksi urin. Efek samping terjadi dehidrasi dan adanya gangguan keseimbangan elektrolit. Dalam hal ini terjadi perubahan level potasium yang justru mengganggu penampilan dan kesehatan. Yang selanjutnya ada alpha blocker. Penggunaan dalam olahraga untuk mengurangi rasa cemas, terutama cabang olahraga yang menuntut konsentrasi dan ketenangan seperti cabang penahan, penembak, ski jumping, dan lain-lain. Kinerja farmakologi alpha blocker memiliki cara yang kompleks. Alpha blocker merupakan terapi awal terhadap angina pectoris, hipertensi, dan beberapa kelainan yang sering dijumpai pada jantung, serta sering juga digunakan untuk mengatasi migrain dan tremor. Efek samping obat golongan ini bisa menimbulkan bronkospasme atau menyebabkan insomnia, mimpi buruk, dan depresi.
Yang terakhir ada peptida hormon, yang termasuk golongan ini adalah human kronik gonadotropin atau HCG, luteinizing hormon atau LH, adrenocorticotrophic hormon atau ACTH, dan insulin. Penggunaan dalam olahraga peptida hormon untuk meningkatkan kemampuan hormon yang bertujuan untuk mempengaruhi penampilan. Kinerja farmakologi golongan peptida hormon akan mempengaruhi level androgen hormon seperti testosteron akan dipengaruhi oleh HCG dan LH, pengeluaran kontraleroid dipengaruhi oleh ACTH, yang semuanya akan meningkatkan penampilan. Efek sampingnya, belum banyak studi yang menemukan efek samping dari peptida hormon. Namun demikian, ada data menyatakan efek samping dari HCG adalah dapat menimbulkan oedem, sakit kepala, perubahan mood, dan gigomatia atau pembesaran payudara. Kesimpulan dari semuanya adalah bahwa penggunaan doping sudah dilakukan sejak lama. Ada 6 kelas doping, yaitu golongan stimulan, alpha blocker, narkotik, anabolik, agen, dan peptida hormon. Golongan stimulan digunakan untuk mengurangi kelelahan, mengurangi kelelahan melalui 4 mekanisme serta efek samping berupa tremor, isomania, dan lain-lain. Golongan diuretik, tremor, isomania, dan lain-lain. Digunakan untuk meningkatkan produksi cairan sehingga mampu menurunkan berat badan, serta efek samping berupa gangguan keseimbangan elektrolit dan dehidrasi. Golongan alpha blocker digunakan untuk mengurangi tingkat kecemasan melalui rangsangan pada susunan saraf pusat, serta efek samping berupa ketergantungan obat dan gangguan pada jantung. Golongan narkotika digunakan untuk mengurangi rasa nyeri di kalangan atlet melalui rangsangan reseptor dan otak, bahkan bisa mempengaruhi emosi, serta efek samping berupa stupor hingga koma dan dapat menimbulkan ketergantungan. Golongan anabolik agen digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kecepatan dengan memperpanjangkan masa latihan, serta efek samping berupa kelelahan pada kardiovaskular, hepatik, reproduksi, infeksi, dan kosmetik, dan efektif psikologi untuk meningkatkan kemampuan hormon endogen yang bertujuan mempengaruhi penampilan, serta efek samping berupa bengkak atau oedem, sakit kepala, dan ginekomatia. Demikianlah hasil presentasi saya. Bila ada kekurangan materi ataupun salah kata, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.